Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Aisyah dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3 IKIP Muhammadiyah Maumere. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang sejarah hukum adat di Indonesia. Untuk pertama kalinya, hukum adat sebagai masalah dalam politik diperbincangkan sekitar 1848 pada tahun ini. WPK KUHP mulai berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia. Usaha pertama untuk mengganti hukum adat yakni pada sekitar tahun 1848 dikarenakan di masa itu menunjukkan kepentingan kodifikasi, tapi penelitian itu gagal. Milik dan kontrak Eropa, hal ini semata-mata hanyalah untuk kepentingan dagang bangsa Eropa, sedangkan dalam kepentingan tanah dan hak waris tidak dapat diganggu, mereka memiliki hukum sendiri atau hukum adat. Tahun 1870, perusahaan partikuler Barat masuk di Indonesia. Menteri Jajahan Belanda Van der Put mengusulkan agar penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa Indonesia, tapi gagal. Tahun 1900, Menteri Jajahan Kramer mengkehendaki diadakannya kodifikasi lokal untuk sebagian dari hukum adat dengan mendahulukan pemeluk agama Kristen terlebih dahulu. Tahun 1901, Kabinet Pipet pada tanggal 15 November 1904 mengusulkan suatu RUU yang maksudnya bukan untuk mempertahankan hukum adat yang tidak tertulis dan juga mengkodifikasi hukum adat, akan tetapi dengan perkataan lain. Selanjutnya, usaha untuk unifikasi tidak berhasil berkat Parlemen Belanda menerima suatu amandemen Van Eedsinga. Penerimaan ini akibat dari karangan yang berkepala Gen Jurisprudensi Borden Indonesia dalam majalah DXL 1995 oleh Prof. dan Vollenhof. Selanjutnya, tahun 1914, pemerintahan Belanda berlawanan dengan amandemen Eedsinga telah mengumumkan suatu rencana kitab hukum perdata bagi seluruh golongan penduduk. Tahun 1923, percobaan ketiga untuk unifikasi tatkala pemerintah Belanda mengumumkan rencana baru, KUH Perdata tahun 1920 yang dibuat oleh M.R. Coven, Direktur Departemen Justisi di Jakarta. Rencana ini tidak bisa diterima lagi. Selanjutnya di sini M.R. Coven benar-benar tulus dari hati nurani, tidaklah disebabkan oleh faktor ekonomi ataupun politik, melainkan didasarkan atas dua hal, yaitu pertama, kodifikasi, yang kedua, unifikasi. Selanjutnya, Van Vollenhoven membela diadakannya percatatan yang sistematis dari pengertian hukum yang sesungguhnya dari penduduk, daerah hukum demi daerah hukum. Akhirnya tahun 1927 konsesi dari Van Hoven diterima. Selanjutnya, pembelaan Van Vollenhoven agar hukum adat tidak didesak oleh Barat dilanjutkan oleh murid-muridnya, terutama oleh Terhar yang berusaha supaya hukum adat dipertahankan dan dilaksanakan sebagai hal yang sangat sesuai bagi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam kedudukannya sekarang. Selanjutnya, pencatatan penyelidikan mengenai hukum adat oleh para ahli. Penyelidikan telah dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasilnya ada di dalam Hukum Adat Privat Jawa Barat 1933. Dan selanjutnya di Tampanau Selatan, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur juga diadakan penyelidikan, namun terhalang di tengah jalan karena pecahnya Perang Pasifik tahun 1942. Selanjutnya, Van Vollenhoven mulai menulis Het Aards in de Inde pada tahun 1006 dan selesai pada tahun 1931.
Beliau mengatakan bahwa hukum bangsa Indonesia mempunyai corak sendiri yang tak bisa dipahami jika melalui istilah-istilah sistem hukum barat atau dalil hukum barat. Next, Francois Wallenstein, orang yang menulis suatu incidents encyclopedia yang berjudul On Annes Enden yang terdiri atas 8 jilid, memberi keterangannya tentang adat istiadat orang Indonesia. Wulandari Smitten yang tinggal di Cirebon dari tahun 1720 sampai tahun 1726 berhasil mencatat hukum acara peradilan agama, bersumberkan bahasanya dalam bahasa Jawa dan keterangannya asli. Selanjutnya kesimpulan. Hukum adat memang sudah ada sejak manusia. Pendukung hukum adat itu sendiri ada. Hampir semua ahli dan pemerhati hukum adat mengakui hal ini meskipun mereka tidak menemukan sendiri perihal hukum adat itu.